Mengapa LRT malah dibangun di Palembang, bukan di Surabaya yang jauh lebih mendesak? Sepertinya karena pemerintah daerahnya lebih ngotot, lebih pusat. Satu hal yang perlu dipahami, LRT di Palembang awalnya tidak diniatkan dibangun untuk gaya-gayaan sebagai penyelenggara Asian Games 2018. Wacana pembangunan angkutan umum berbasis rel di Palembang sudah dikemukakan pemerintah daerah sejak awal 2010-an. Jauh sebelum Palembang ditunjuk menjadi tuan rumah Asian Games. Sistem yang direncanakan awalnya berbentuk monorel dengan 4 koridor pelayanan. 2 diantaranya menjadi bagian dari koridor LRT sekarang. Masuknya angkutan umum berbasis rel dalam perencanaan jangka menengah dan panjang bukannya tanpa alasan. Ketika itu, Palembang sedang gencar-gencarnya melakukan ekspansi angkutan umum terutama melalui sistem bus transmusi. Sempat berkembang hingga 9 koridor dengan jumlah penumpang yang terus meningkat pesat sejak mulai beroperasi di tahun 2010. Maka angkutan berbasis rel pun menjadi target yang masuk akal untuk pengembangan lanjutan, terutama untuk kawasan reklamasi Jakabaring yang didesain menjadi pusat kegiatan dan pemukiman baru di kota Palembang. Meski begitu, jika dilihat dari kondisi di lapangan, Jakabaring kala itu belum sepenuhnya terbangun. Kecuali 1-2 gedung perkantoran, sebagian besar lahan di pinggir jalan raya Jakabaring masih kosong melompong. Sekedar pengingat saja, Palembang bersama Jakarta ditunjuk untuk menggantikan Hanoi yang mengundurkan diri sebagai tuan rumah Asian Games 2018. Hanoi sendiri awalnya terpilih menjadi tuan rumah mengalahkan Surabaya. Ketika OCA melakukan penjajahan tuan rumah ke Indonesia untuk menggantikan Hanoi, Surabaya sebagai bidder yang kalah jelas masuk pertimbangan. Hanya saja Pemdanya tidak menjanggupi dengan alasan waktu persiapan terlalu mepet dan ingin fokus sebagai tuan rumah Asian Youth Games 2021. Seandainya waktu itu Surabaya yang jadi tuan rumah Asian Games, bukan tidak memungkinkan kota tersebut yang akan punya LRT atau MRT terlebih dahulu. Pemda sepertinya merasa bahwa kecil kemungkinan bagi pemerintah pusat untuk menyokong pembangunan angkutan umum berbasis rel di daerah, terutama di luar Jawa. Kalau tidak alasan kuat, nunggu 10-15 tahun hingga kawasan Jakabaring ramai bukan jaminan. Toh Bandung dan Surabaya yang lebih ramai belum juga dibangunkan proyek angkutan umum berbasis rel. Maka Pemda pun menyiasatinya dengan melobi pemerintah pusat agar bangunan LRT di Palembang didahulukan dalam rangka menyokong perhelatan Asian Games 2018. Mengenai proyek LRT di Palembang, waktu yang mepet antara penunjukan tuan rumah dan pelaksanaan Asian Games menjadikan perencanaan terkesan terburu-buru dan tidak terlalu matang. Bahkan keputusan untuk membangun LRT alih-alih monorail pun datang di detik-detik akhir. Rute dan peletakan stasiunnya kurang mempertimbangkan pola perjalanan masyarakat dan tata guna lahan kawasan. Begitu pula masalah infrastruktur first or last mile yang belum memadai, mulai dari kurangnya integrasi antar moda, terbatasnya jalur pejalan kaki, hingga pintu keluar beberapa stasiun yang hanya di satu sisi, padahal lokasinya di atas jalan raya tanpa penyeberangan pedestrian. Saya juga mendapat kesan bahwa pergantian kepemimpinan di tingkat kota dan provinsi berdampak pada keberlanjutan perencanaan berorientasi transit yang digagas oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Mungkin karena gengsi meneruskan. Layanan angkutan umum di Palembang saat ini kondisinya jauh sekali dari awal 2010-an. Per Januari 2022, Transmusi di bawah perusahaan daerah sudah tidak lagi beroperasi dan digabungkan dengan teman bus yang disubsidi oleh pusat. Jumlah koridor aktif untuk bus pun kini berkurang menjadi 4, ditambah dengan 2 angkutan minibus feeder LRT yang baru diresmikan penggunaannya awal bulan ini. Pada akhirnya, saya percaya bahwa membangun infrastruktur angkutan umum berbasis rel itu hal yang mudah jika ada kemauan politik. Buktinya, Palembang yang katanya tidak terlalu mendesak dibangunkan LRT saja bisa melobi Jakarta untuk mendahulukan kota-kota lainnya. Pengerjaan proyeknya juga tergolong singkat dan tidak mengalami hambatan yang berarti.
Jarang-jarang loh ada proyek angkutan umum berbasis rel yang diselesaikan tepat waktu dan tidak mengalami penggagakan biaya yang signifikan. Namun sekedar membangun saja tidaklah cukup. Seperti yang sudah saya jabarkan di atas, membangun tanpa pertimbangan yang matang bisa menjadi bumerang. Maka sebelum kota-kota lain latah mengikuti strategi Palembang, sepertinya akan lebih baik memulai dari hal-hal kecil. Seperti memodernisasi jaringan angkutan umum yang sudah ada, memperluas jangkauan infrastruktur pejalan kaki dan pesepeda, serta merencanakan pembangunan berorientasi transit dengan tata guna lahan yang efisien.